warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Suci. Baik, bagaimana kabar Bu Dini hari ini, Bu? Alhamdulillah saya sehat Bu. Hanya saja ada sedikit yang mengganjal ini Bu di pikiran dan hati saya. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Barusan Ibu mengatakan ada yang mengganjal dalam pikiran Ibu. Nah, apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Baiklah Bu, jika Ibu tidak merasa keberatan dan sedang memiliki waktu luang, bolehkah kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan pada kesempatan hari ini saya ada waktu luang. Kira-kira apa yang mau Ibu bicarakan dan apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita pada hari ini, Bu? Begini ya Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin setelah saya cerita ke Ibu, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan untuk menghadapi permasalahan saya. Baik, memangnya permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi? Jadi begini Bu, kebetulan saat ini saya ditempatkan di kelas bawah, yaitu di kelas 1. Nah, saya rasa ketika pembelajaran berlangsung, suasananya itu kurang kondusif Bu. Terkadang sulit sekali untuk mengendalikan situasi tersebut. Baik, barusan Ibu mengatakan bahwa suasana di kelas Ibu itu kurang kondusif. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan Ibu tersebut, Bu? Sebenarnya sudah ya Bu, saya sudah mencoba mengamati, kemudian memahami situasi yang terjadi saat kegiatan pembelajaran. Baik. Lalu berdasarkan pengamatan Ibu, apa situasi yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung, Bu? Nah, setelah saya mengamati dan mencoba memahaminya, ternyata Bu, banyak sekali siswa saya yang bersantai, kemudian mengobrol hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembelajaran, bercanda, bahkan mereka itu seperti tidak mempedulikan apa yang saya sampaikan. Baik, barusan Ibu mengatakan bahwa, di kelas itu siswa Ibu ada yang santai, mengobrol, bahkan tidak peduli sama sekali. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan ada pada siswa tersebut, Bu? Tentu saja ya Bu, saya mengharapkan, siswa saya itu bisa fokus pada saat belajar, kemudian maulah, berpartisipasi aktif dalam belajar sehingga, kalau siswanya seperti itu kan tentunya pembelajaran yang saya laksanakan itu akan berjalan dengan efektif dan situasinya juga kondusif. Baik, jadi menurut Ibu yang ideal itu di saat siswa mau fokus belajar, mau ikut berpartisipasi aktif, sehingga situasi di kelas bisa menjadi kondusif. Seperti itu ya, Bu? Iya betul Ibu. Baik, kalau siswa dan situasinya di posisi itu ada di level 10 menurut Ibu, sekarang ada di level berapa ya, Bu, kondisi siswa Ibu? Kalau menurut saya sekarang ya Bu, posisi murid saya itu berada di level 4, ya di mana dengan situasi siswa masih ada yang ngobrol, santai, kemudian bercanda, intinya bukan tidak kondusif ya Bu, tapi kurang kondusif. Baik, menurut Ibu sekarang ada di posisi atau di level 4 ya, Bu, ya? Kira-kira bisa tidak levelnya meningkat, misalnya berada di level 7, 8, bahkan sampai 10, Bu? Menurut saya insya Allah bisa ya Bu, tentunya saat siswa saya dapat mengikuti pembelajaran dengan fokus dan mau berpartisipasi dengan aktif dalam pembelajaran sehingga kondisinya kondusif, itu menurut saya sudah bisa berada di level 10. Iya, semoga ya Bu, seiring berjalannya waktu. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif sehingga akhirnya bisa berada pada level maksimal itu, Bu? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan ya Bu, bagaimana cara menciptakan situasi belajar yang kondusif dengan siswa yang fokus dan mau berpartisipasi aktif. Saya sebenarnya ada beberapa ide atau rencana Bu. Boleh. Kalau boleh tahu, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau bahkan mengubah situasi belajar agar kondusif, serta bagaimana langkah-langkahnya, Bu?
Nah, yang akan saya lakukan yaitu yang pertama saya akan membuat rencana pembelajaran dengan menerapkan strategi, pendekatan, model, metode, serta, media yang memungkinkan siswa itu fokus, aktif, sehingga pembelajarannya bisa kondusif. Baik, kalau begitu strategi, pendekatan, model, atau metode media seperti apa yang akan Ibu terapkan nantinya di kelas Ibu? Ya, strateginya mungkin ya Bu, kita bisa menggunakan, strategi berdiferensiasi, pendekatannya seperti saintifik, lalu bisa dengan menggunakan model pembelajaran inovatif seperti problem based learning atau project based learning, lalu metodenya misalkan bisa tetap ada ceramah, namun ada tanya jawab juga, kemudian ada apa namanya, ada diskusi gitu antar siswa. Nah, serta media pembelajaran interaktif yang memungkinkan siswa itu antusias dan mau berpartisipasi penuh dalam pembelajaran. Luar biasa sekali ya Bu ya, strategi, pendekatan, metode, bahkan media yang nantinya akan Ibu terapkan. Menurut Ibu, adakah kendala dari rencana yang akan Ibu lakukan? Lalu solusinya seperti apa? Kalau menurut saya Bu, kendalanya pasti ada ya Bu. Mungkin waktu ya dalam mempersiapkan seluruh perangkat ajar, terutama media. Nah, solusinya bagi saya tentu saya harus bisa me-manage waktu ya Bu, di mana kan kebetulan kalau untuk kelas 1 itu kan pukul 10 sudah selesai, pukul 10 atau setengah 11 itu sudah selesai. Jadi setelah saya, dari kelas, saya bisa istirahat dulu, kemudian saya bisa melanjutkan untuk menyusun perangkat ajar beserta medianya. Jadi intinya saya harus bisa me-manage waktu. Iya, baik Bu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Yang bisa membantu saya, insya Allah mungkin kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan orang tua juga bisa. Iya, baik. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan hal tersebut, Bu? Tentu, harus secepatnya ya Bu, karena kan, untuk mempersiapkan segalanya itu kurang lebih 3 hari yang saya butuhkan. Baik. Lantas kapan Ibu mulai melaksanakan rencana ini? Untuk melaksanakan perencanaan ini saya juga, harus secepatnya ya Bu, karena kan, ini sangat penting sekali untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Saya targetkan mungkin dalam minggu-minggu ini saya sudah bisa melaksanakannya. Baik. Kemudian komitmen seperti apa yang akan dilaksanakan agar rencana ini berjalan dengan baik dan tentunya lancar, Bu? Ya, tentunya, yang akan saya laksanakan yang pertama itu konsisten ya Bu, secara terus-menerus, merancang pembelajaran dengan penggunaan strategi, pendekatan, model pembelajaran inovatif, lalu metode yang dapat membuat murid terlibat aktif, juga media yang bisa membuat murid antusias serta fokus dalam pembelajaran. Tidak lupa juga saya akan selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah, serta berkolaborasi bersama rekan sejawat dan juga orang tua. Baik, Ibu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar dan baik dan nantinya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu bagaimana perasaan Ibu dan apa yang Ibu dapatkan setelah kita berbincang pada hari ini, Bu? Tentu perasaan saya sangat lega dan senang ya Bu, karena telah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya pun sangat merasa tercerahkan ya Bu, bahwa ternyata dengan situasi kelas yang saya hadapi saat ini, ternyata saya dapat menerapkan strategi, pendekatan, dan hal lainnya tadi yang memang menurut saya tepat dan dapat mewujudkan kondisi kelas yang kondusif serta meningkatkan, kualitas pembelajaran saya. Baiklah, syukurlah kalau begitu, Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup ya, Bu. Intinya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan, cerita saya dan mau berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama ya Bu, saya juga merasa senang mendengarkan cerita dari Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi dan saya tunggu cerita-cerita dari Ibu tentang keberhasilan Ibu dalam melaksanakan kegiatan dan menerapkan beberapa strategi, metode, model juga pendekatan. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, setelah saya melakukan proses coaching barusan dengan Ibu Dini, di sini saya akan melaksanakan refleksi diri saya. Untuk yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, sebagai coach barusan saya dapat fokus pada Koci, yaitu pada Budini, sehingga Koci bisa dengan leluasa dan dapat bersikap terbuka dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahannya. Di sini juga saya telah memandu percakapan dengan menggunakan alur kita. Saya juga dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Koci dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide pemecahan masalah. Kemudian untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Tentunya yang perlu saya tingkatkan yaitu saya harus perlu banyak latihan lagi untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi dalam mendengarkan aktif, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Kemudian untuk yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Mungkin agar tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, saya melakukan memberikan perhatian penuh dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik. Saya juga bisa sehingga membuat coaching merasa nyaman untuk berbicara. Kemudian saya juga bisa mencatat poin-poin penting dalam percakapan barusan. Kemudian saya juga bisa fokus mendengarkan, mencermati dan merespon cerita-cerita yang disampaikan oleh coaching. Kemudian untuk nomor 4, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya saya akan memperbanyak praktik percakapan coaching dengan menggunakan alur theta. Saya juga akan mencatat poin-poin penting atau kata kunci dari percakapan yang disampaikan oleh coach, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach. Mungkin itu untuk refleksi yang bisa saya sampaikan. Sekarang untuk umpan balik, silahkan Ibu Dini untuk pertanyaannya, apa yang Ibu rasakan pada saat di-coaching oleh saya? Ya, baik, terima kasih Bu Suci. Jadi melalui coaching ini ya, saya merasa senang dan tentunya tercerahkan karena saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya temui, sekaligus meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Saya juga memahami bahwasannya untuk menciptakan kelas yang kondusif, guru harus mampu menguasai dan menerapkan strategi, model, metode, dan juga media yang tepat sehingga siswa dapat fokus saat pembelajaran dan dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Mungkin itu Bu, umpan balik dari saya. Refleksi dari saya. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Hanya saja saya sedang mengalami beberapa pikiran yang mengganjal dalam hati, dalam pikiran saya. Bagaimana Ibu sendiri kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah tadi saya mendengar ya Ibu mengatakan bahwa ada yang mengganjal di pikiran Ibu. Kira-kira ada tidak Bu yang bisa saya bantu? Baik, jika Ibu tidak keberatan dan memiliki waktu luang, bolehkah kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh ya Bu, kebetulan memang saat ini saya ada waktu luang, mungkin kita bisa ngobrol kurang lebih 15 menit ya Bu. Nah ngomong-ngomong nih, apa yang mau Ibu bicarakan siang ini? Jadi begini Bu, saya ingin membicarakan tentang permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini di kelas saya. Mungkin setelah saya berbincang dengan Ibu, saya bisa memperoleh gambaran tentang hal-hal apa saja yang perlu saya lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut di kelas saya Bu. Baiklah, karena waktu kita pendek ya Bu, apa nih yang Ibu harapkan dari diskusi atau percakapan kita pada kali ini? Baiklah, tentunya saya ingin mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya temui di kelas saya, Bu. Oh iya, memangnya ada permasalahan apa sekarang yang Ibu hadapi?
Jadi begini Bu, setelah kemarin saya melakukan kegiatan MPLS di kelas yang saya ampu, yaitu kelas 5, dengan melakukan berbagai tes, di antaranya tes kemampuan awal, ternyata saya menemukan ada siswa yang belum lancar dalam membaca dan menulisnya pun belum lengkap, apalagi kalau saya dikte gitu Bu, itu permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, baik. Tadi Ibu mengatakan bahwa ternyata di kelas Ibu itu masih terdapat siswa yang belum lancar membaca, ya bahkan menulisnya juga belum lengkap ya, Bu. Nah, apakah Ibu sudah mencoba untuk menelusuri penyebab dari permasalahan tersebut? Sudah Bu, saya sudah mencoba mengamati, bahkan sampai memahami situasi yang terjadi pada saat kegiatan tersebut berlangsung, Bu. Baik. Nah, lalu berdasarkan pengamatan Ibu, bagaimana situasi yang terjadi pada saat kegiatan berlangsung? Nah, setelah saya mengamati dan mencoba untuk memahaminya, ternyata siswa tersebut belum memiliki keinginan kuat untuk belajar membaca dengan lancar. Bahkan ketika saya mencoba beberapa pernyataan atau pertanyaan untuk mendikte, ia sudah terbiasa untuk melihat catatan teman di sampingnya, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, barusan kan Ibu mengatakan bahwa siswa Ibu itu belum memiliki keinginan yang kuat ya untuk belajar membaca dengan lancar, kemudian menulis dengan lengkap, bahkan, si anak tersebut terbiasa untuk melihat catatan temannya. Nah, kira-kira ini, Bu, kondisi ideal seperti apa nih yang Ibu harapkan yang harus ada pada siswa tersebut? Baik, Bu. Tentu saja saya mengharapkan siswa tersebut bisa lancar membaca dan menulis secara lengkap. Karena kan dia sudah siswa kelas atas ya, Bu, ya, yang seharusnya idealnya itu sudah lancar dalam membaca bahkan menulis. Karena apalagi di kelas 5 ini kan dihadapkan dengan ANBK ya, Bu, ya, di mana siswa tersebut harus memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis. Ya, baik, jadi ideal menurut Ibu itu siswa sudah bisa lancar membaca dan menulis dengan lengkap ya, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Iya betul, Bu, seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu ya, siswa dengan yang sudah lancar membaca dan menulisnya lengkap itu katakanlah misalkan sudah ada di posisi atau di level 10. Nah, menurut Ibu sendiri sekarang siswa Ibu tersebut sedang berada di level berapa, Bu? Kalau menurut saya siswa tersebut sedang berada di level 5, Bu. Kenapa saya mengatakan level 5? Sebenarnya siswa tersebut sudah hafal huruf satu persatu, akan tetapi kalau misalnya digabungkan masih agak kesulitan gitu ya, Bu, ya, seperti itu, Bu. Iya, baik Bu, jadi menurut Ibu sekarang itu ada di posisi 5 karena masih sulit menggabungkan ya Bu. Nah, apakah menurut Ibu sendiri ada kemungkinan tidak siswa Ibu itu levelnya meningkat? Nah, misalkan dari, ke level 7, 8, 9, bahkan mungkin ke level 10 Bu? Menurut saya bisa saja ya, Bu, ya, karena, tentunya saat siswa lancar membaca dan juga bisa menulis dengan lengkap apalagi ketika didikte itu, menurut saya bisa saja sampai ke level yang sempurna gitu ya, Bu. Baik ya Bu, menurut Ibu nih, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid Ibu berada di level itu, di mana tadi menurut Ibu siswa sudah bisa membaca dengan lancar, kemudian menulis ya melalui dikte tanpa melihat ke temannya? Sebenarnya itu, Bu, yang sedang saya pikirkan ya, Bu, bagaimana cara membuat siswa lancar membaca dan bisa menulis dengan lengkap. Tapi saya sebenarnya ada beberapa ide atau rencana, Bu, untuk menghadapi, permasalahan tersebut. Wah, saya jadi penasaran nih Bu terkait, ide nih atau rencana Ibu. Nah, kira-kira apa nih rencana yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dari siswa tersebut, serta bagaimana langkah-langkahnya? Baik Bu, yang akan saya lakukan tentunya yang pertama dengan melakukan bimbingan khusus secara individu. Nah, dengan cara menambah jam pelajaran, bisa setelah pulang sekolah atau ketika jam istirahat. Kemudian di samping itu, saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua dengan cara menunjukkan hasil asesmen siswa tersebut, hasil pencapaian siswa tersebut, sehingga nantinya diharapkan ada perhatian khusus dari orang tua kepada anaknya. Ya,
Baik Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan ya bahwa Ibu akan menambah jam pelajaran baik itu setelah pulang sekolah maupun di jam istirahat, kemudian tidak lupa juga berkomunikasi dengan orang tua. Nah, kira-kira Ibu, selain hal-hal tadi, ada lagi tidak Ibu strategi yang akan Ibu terapkan dalam mengaplikasikan rencana tersebut? Baiklah Bu, tadi di samping saya akan menambah jam pelajaran setelah pulang atau istirahat di sekolah, tentunya juga yang akan saya pikirkan yaitu saya akan meminta izin kepada orang tua dari anak tersebut untuk memberi pinjam HP dan mendampingi anaknya, khususnya dalam penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media belajar dan berlatih anak, melalui membaca dan menulis lewat pesan-pesan yang saya kirimkan. Kenapa Bu saya berpikiran melalui media HP? Karena kan cenderung anak-anak sekarang itu lebih cepat ya Bu ya kalau belajar itu menggunakan media digital. Jadi saya harapkan melalui aplikasi WhatsApp tersebut si anak nantinya akan terbiasa untuk membaca atau menggabungkan kata-kata yang tadinya kesulitan. Mungkin seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Suci rencananya dan memang saat ini ya Bu, kita itu fleksibel ya belajar itu tidak harus tatap muka, kita juga bisa menggunakan teknologi seperti tadi yang Ibu ungkapkan yaitu melalui WhatsApp dengan meminta izin dulu kepada orang tuanya, seperti itu ya Bu. Nah, menurut Ibu sendiri, adakah kendala dari rencana yang akan Ibu lakukan? Nah, jika ada kendalanya, lalu seperti apa solusinya? Baik, kendalanya pasti ada ya Bu ya, terutama di awal-awal, kemudian dalam me-manage waktu juga untuk belajar dan berlatih, itu mungkin kendalanya dalam me-manage waktu saja di samping kesibukan saya sendiri, kemudian si anak-anak juga pasti menginginkan waktu bermain yang lebih banyak sama dengan teman-temannya gitu ya Bu. Nah mungkin untuk solusinya, saya akan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan anak tersebut dalam menentukan waktu belajar dan berlatih, sehingga kita bisa sama-sama fokus dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pelatihan tersebut. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, baik Bu, sangat bagus sekali ya. Nah, lalu adakah yang bisa membantu Ibu, untuk menyusun atau melaksanakan rencana tersebut? Tentunya Bu, saya akan meminta dukungan atau dorongan juga dari kepala sekolah sebagai pimpinan saya di sekolah. Kemudian tentunya ada juga rekan sejawat yang nantinya akan membantu saya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Juga terutama untuk orang tua yang anaknya memiliki kesulitan dalam hal membaca dan juga menulis. Mungkin itu Bu. Ya, baik. Nah, kira-kira berapa lama nih waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Baik, harus secepat mungkin ya Bu, insya Allah kurang lebih 2 hari, saya akan mempersiapkan semuanya gitu ya Bu. Kapan nih kira-kira Ibu mau mulai melaksanakan rencana Ibu? Harus secepatnya juga, mungkin minggu-minggu ini saya akan menargetkan saya harus bisa melaksanakannya, apalagi kan kita akan menghadapi ANBK ya Bu, jadi diharapkan nanti ketika pelaksanaan ANBK si anak sudah bisa lancar untuk membaca, tidak kesulitan dalam mengenali setiap soal-soal yang disajikan gitu Bu. Iya, betul ya, kita harus bisa melaksanakan secepatnya ya Bu, karena kalau tidak salah ya ANBK itu akan dilaksanakan di bulan depan ya, mulai dari, simulasinya sudah ya Bu, kemudian gladi dan juga pelaksanaannya di bulan Oktober ya Bu. Tetap semangat Ibu ya. Nah, kemudian komitmen seperti apa nih yang akan Ibu laksanakan agar rencana ini berjalan dengan baik? Baik, tentunya saya harus konsisten melaksanakan pendampingan, pembelajaran, dan juga pelatihan terhadap anak-anak secara terus-menerus dan tentunya berkelanjutan dalam membimbing siswa untuk belajar, berlatih. Juga tentunya saya akan terus berkolaborasi aktif dengan pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan juga orang tua untuk memantau perkembangan siswa tersebut. Wah, luar biasa sekali Bu Suci. Saya harap ya semoga rencana Ibu Suci ini berjalan dengan lancar. Nah, kita Amin. review sebentar ya Bu hasil diskusi kita pada hari ini. Bagaimana perasaan Ibu dan apa yang Ibu dapatkan setelah, berbincang hari ini?
Alhamdulillah Bu Dini, saya merasa lega, saya juga merasa senang karena telah menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya pun mendapat pencerahan Ibu ya terkait langkah-langkah apa saja yang nantinya akan saya lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, terkait siswa yang belum lancar membaca dan juga menulis dengan lengkap. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu ya, Bu. Nah, mungkin apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Untuk saat ini saya rasa cukup ya, Bu, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nini telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya pada siang hari ini ya, Bu. Ya, sama-sama Ibu, saya sangat merasa senang sekali bisa meluangkan waktu dan mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Kita berbincang-bincang lagi di lain waktu. Saya tunggu cerita-cerita lain tentang keberhasilan dari rencana yang akan Ibu laksanakan nanti. Sampai jumpa di lain kesempatan Ibu, selalu semangat ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan melakukan refleksi terkait kegiatan coaching bersama Ibu Suci. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan yang dilakukan sudah baik ya Bu, di mana pada awal percakapan saya melakukan pembukaan dengan hangat, kemudian menyapa Koci, dan di sini juga saya dapat berdiskusi dengan Koci terkait permasalahan yang ditemui, juga adanya kemitraan gitu antara coach dan Koci sehingga Koci dapat menyampaikan cerita atau pendapatnya dengan leluasa. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Tentunya yang masih perlu ditingkatkan yaitu bagaimana saya harus tetap terus berlatih tentang praktik coaching ini, kemudian bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat membantu coach untuk berpikir kritis untuk menggali solusi dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya serta mampu memahami dan merespon dengan tepat apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Tentu sebelum melakukan coaching, saya akan mencoba untuk duduk senyaman mungkin, kemudian meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Selain itu, saya juga harus mempunyai gambaran pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian saat melakukan coaching, saya juga mencoba untuk membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coach. Lalu yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih praktik coaching ini dan merefleksikan apa yang masih kurang seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga akan lebih fokus mendengarkan coach sehingga saya dapat memahami dan merespon dengan tepat apa yang disampaikannya. Lalu menggunakan umpan balik dari coach untuk memperbaiki kinerja saya. Untuk selanjutnya yaitu silahkan umpan balik dari Ibu Suci selaku coach, apa yang Anda rasakan pada saat di-coaching? Baik, terima kasih Bu. Perasaan saya pada saat di-coaching oleh Ibu, tentunya saya merasa senang sekali, merasa lega, merasa tenang. Kenapa? Karena saya bisa mengungkapkan seluruh permasalahan yang saya hadapi, yang mengganjal selama ini dalam pikiran dan hati saya. Tentunya setelah mendapat pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu saya untuk menggali potensi-potensi saya, alhamdulillah saya bisa merasa tenang, lega karena telah mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang saya hadapi. Saya juga bisa mendapat pencerahan terkait hal-hal apa, langkah-langkah apa saja yang harus saya tempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin seperti itu, Bu. Ya.